Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel Kak Anita lagi. Ya, hari ini kakak akan membagikan cara atau tips untuk pembuatan larutan pada sedia informasi. Sebelum kita mulai, ya jangan lupa senantiasa subscribe, like, dan komentar kalau misalnya masih kesulitan, serta share ke teman-temannya ya, supaya nanti temannya juga sama-sama bisa. Terus untuk tahu update-nya, bunyikan loncengnya. Yuk kita intip bagaimana cara pembuatan larutan. Ya, ini ada kasus satu, dimana kasus yang pertama itu seorang mahasiswa farmasi membuat larutan induk standar amoksisilin di laboratorium kimia farmasi. Serbuk ditimbang sebesar 20,5 mg dan dilarutkan dalam NaOH 0,1 molar. Larutan dimasukkan ke dalam labu ukur 250 ml dan diencerkan sampai tanda batas. Untuk membuat larutan kerja sebanyak 1 ml, larutan induk dipipet dan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml. Larutan ditambahkan NaOH 0,1 molar sampai batas tanda. Berat molekul amoksisilin sebesar 365,4 gram per mol. Yang A, berapakah konsentrasi larutan induk amoksisilin dalam satuan molaritas, ppm, dan persen B per V? Yang B, berapakah konsentrasi larutan kerja amoksisilin dalam satuan molaritas, ppm, dan persen V per V? Nah, yuk kita lihat atau kita amati dari kasusnya, apa saja sih yang yang bisa kita analisis dari kasusnya. Jadi ada mahasiswa farmasi membuat larutan induk standar amoksisilin. Jadi larutan induk ini dibuat dari hasil penimbangan ya. Kemudian dilarutkan dalam sebuah pelarut itu yang dinamakan larutan. Kalau larutan kerja atau larutan baku seri itu dibuat dari hasil pengenceran larutan. Standar amoksisilin merupakan standar murni amoksisilin, jadi bukan campuran, bukan yang ada di dalam tablet, jadi murni untuk pengujian, untuk analisa kandungan kadar persediaan farmasi yang mengandung amoksisilin. Nah, di mana serbuknya memiliki massa 20,5 mg yang dia dibuat dalam 250 ml. Jadi volumenya yang dibuat adalah 250 ml. Ya, itu yang disebut sebagai larutan induk. Nah, dari larutan induk 250 diambil 1 ml, dipindahkanlah ke labu ukur yang lain. Ya, labu ukurnya labu ukur volume 10 ml. Nah, BM-nya sudah diketahui 365,4. Jadi bisa ya menghitung molaritas sesuai dengan rumus yang ada di penjelasan kakak sebelumnya. Nah, untuk menghitung ppm-nya juga sama, ada sudah. Sedangkan persen B per V bisa dihitung dalam gram per 100 ml. Jadi artinya B per V itu adalah massa solut dalam gram, kemudian volumenya dalam 100 ml. Terus kalau membuat 250 ml gimana? Ya nanti dikalikan dengan 250 per 100 sehingga dapat konsentrasinya. Kemudian yang B, berapakah konsentrasi larutan kerjanya dalam molaritas? Nah, ini jangan lupa rumus pengenceran V1 kali M1 atau konsentrasi 1 sama dengan V2 kali M2 atau konsentrasi 2. Itu juga dengan ppm sama. Kalau persen V per V dia kan dalam volume per
volume ya, jadi volume dalam mili per 100 mili. Nanti dicari berapa yang dipipet, kemudian berapa persentase dalam 100 mili. Kalau misalnya 10 mili bagaimana? Ya tinggal dikalikan 10. Jadi mudah ya. Ya, jadi ikutin channel kakak terus, nanti jawabannya akan saya berikan. Sekarang dikerjakan dulu ya. Nah, selanjutnya kasus 2. Ya, ini kasus 2. Tadi kan sudah dengan bahan obat yang ada di farmasi ya. Kemudian ini ada sampel ekstrak akar alang-alang sebesar 10 gram diaduk di dalam blender. Sampel dicampur dengan 50 ml asam asetat 5%. Larutan tersebut dimasukkan ke dalam lampu ukur 250 ml. Sebanyak 50 ml asam fosfat ditambahkan ke dalamnya dan asam asetat 5% sampai tanda batas. Larutan disaring dengan kertas saring Workman. Untuk pengujian kadar senyawa kimia sebanyak 5 ml filtrat dipipet dan dilarutkan dalam asam asetat 5% sampai diperoleh larutan sebanyak 100 ml. Pertanyaan yang A, berapakah konsentrasi ekstrak akar alang-alang dalam satuan persen B per V dan ppm? Yang B, berapakah konsentrasi filtrat untuk pengujian senyawa kimia dalam satuan ppm? Nah, gimana ya cara mengerjakannya? Oke, ya kita lihat soalnya. Nah, diketahui kan ada sampel ekstrak dengan berat 10 gram, jadi dia termasuk masanya. Kemudian berapa sih yang dibuat? Jadi jangan terkecoh dengan soalnya. Ya, dia dilarutkan dengan berbagai macam pelarut. Apa saja pelarutnya? Ayo jawab ya di komentar yang digunakan untuk melarutkan ekstrak alang-alang. Ya. Kemudian larutan dibuat sampai tanda batasnya 250. Ya. Kemudian dari 250 itu diambillah filtrat sebanyak 5 ml. Filtrat ini dari mana? Ya, hasil dari penyaringan dengan kertas Workman. Ya, supaya tidak ada padatan-padatan yang terikut saat analisa kadar senyawa kimia. Nah, selanjutnya dilarutkan dalam asam asetat dan dibuatlah 100 ml. Yang A, ini menghitung persen B per V sama ya, persen dalam gram per 100 ml. Kalau ppm, apa itu artinya ppm? Ya, yuk dibuka lagi slide penjelasan sebelumnya. Nah, yang ke B ya, ini sama hasil pengencerannya, dicari berapa kadarnya dalam 5 ml ya. 5 ml filtrat ditambahkan sampai 100. Jadi mudah kan? Ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, dimasukkan ke dalam kolom komentar ya. Jangan tanya jawabannya dulu, ya dicoba dahulu. Nah, baru nanti saya akan bahas jawabannya. Ya. Senantiasa belajar dan berlatih sebagai salah satu tips untuk sukses di bidang kimia, apalagi hitungan begitu ya. Jangan alergi sama hitungan. Semuanya mudah sepanjang kita mau berusaha. Oke, senantiasa like, komen, dan subscribe serta bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.